Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Pramitra Ambara dengan NIM 933105019. Prodi Studi Agama Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Kediri. Di sini saya akan menjelaskan tentang politik mengatasnamakan agama. Kata munasabah secara etimologi menurut makna Khalid Al-Qatan ialah mukabaroh, artinya kedekatan. Al-Baqi, menurut Al-Baqi, munasabah adalah suatu ilmu yang mencoba mengetahui alasan-alasan di balik susunan atau aturan bagian-bagian Al-Quran, baik ayat dengan ayat atau surat dengan surat. Jadi dalam konteks ulumul Quran, munasabah berarti menjelaskan korelasi makna antara ayat atau antar surat, baik korelasi atau bersifat umum atau khusus atau rasional, perspesi atau imajinatif, atau korelasi berupa sebab dan akibat, ilat dan maklul, perbandingan dan perlawanan. Pada dasarnya pengetahuan tentang munasabah atau hubungan antar ayat-ayat itu bukan taufik atau berdasarkan pada ijtihad seorang musafir dan tingkat penghayatannya terhadap kemukjizatan Al-Quran, rahasia, retorika, dan segi keterangan yang mandiri, seperti halnya tentang pengetahuan asbabun nuzul yang mempunyai pengaruh dalam memahami makna dan menafsirkan ayat. Maka pengetahuan tentang munasabah atau korelasi antar ayat dengan ayat dan surat dengan surat juga membantu dalam perwakilan dan pemahaman ayat dengan baik dan cermat. Oleh sebab itu, sebagian ulama mengkhususkan diri untuk menuliskan buku mengenai pembahasan ini. Tetapi dalam pendapat lain ditemukan atas dasar berbeda pendapat tentang sistematika adalah wajar jika teori munasabah Al-Quran kurang mendapat perhatian dari para ulama yang menekuni ulumul Quran. Walaupun keadaan sebenarnya munasabah ini masih terus dibahas oleh para mufassir yang menganggap Al-Quran adalah mukjizat secara keseluruhan, baik redaksi maupun pesan ilahinya. Pendapat para ulama tentang beberapa riwayat mengenai sebab nuzulul suatu ayat. Dalam keadaan demikian, sikap seorang mufassir kepadanya sebagian ayat berikut. Apabila bentuk-bentuk redaksi riwayat itu tidak tegas seperti ayat ini yang diturunkan mengenai urusan ini, atau aku mengira ayat ini turun mengenai urusan ini. Nah, maka dalam hal ini tidak ada kontraksi di antara riwayat-riwayat itu, sebab maksud ayat yang diriwayatkan tersebut adalah penafsiran dan penjelasan bahwa hal itu termasuk ke dalam makna ayat dan disimpulkan darinya. Maka sebutkan sebab nuzulul kecuali bila ada karinah atau indikasi pada salah satu riwayat bahwasannya ada penjelasan sebab nuzulnya. Dan apabila salah satu bentuk redaksi riwayat itu tidak tegas, misalnya ayat ini turun mengenai urusan ini, sedangkan riwayat yang lain menyebutkan sebab nuzulun dengan tegas yang berbeda dengan riwayat pertama, maka yang menjadi pegangan adalah riwayat yang menyebutkan sebab nuzulnya yang tegas, dan riwayat yang lain dipandang termasuk dalam hukum ayat. Dan asbabun nuzulnya terdapat pada surat Quran surat An-Nisa ayat 58, yang artinya, sungguh Allah menyuruh kamu menyimpan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil, sesungguhnya memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat.